Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil ma'ad. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah, salawat salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat beliau sekalian. Kita awali majlis bagi yang belum berniat i'tikaf untuk berniat i'tikaf. Dan bacaan umul kitab. Sidang jamaah pengajian subuh yang dirahmati Allah, pada pertemuan sebelumnya kita membahas terkait dengan rukun berdiri tegak, yaitu kita juga mengkaji terkait dengan cara berdiri, posisi badan dan posisi kaki saat berdiri tegak. Ini kita lanjutkan hal-hal yang berkaitan tentang takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini kita mendengar sabda Rasulullah SAW, miftahus sholati tuhur, kunci solat itu adalah suci, wa tahrimuha at-takbir, dan yang mengharamkannya adalah at-takbir, wa tahliluha at-taslim, dan yang menghalalkannya adalah salam. Ini suci, kemudian tahrim takbiratul ihram, kemudian tahlil adalah taslim, salam. Berbicara tentang takbir Bapak Ibu sekalian, ini takbir ada dua. Ada di dalam salat, maksud saya ada takbir al-ihram, itu takbir sebagai pembuka dari salat. Yang kedua adalah takbir al-intiqal. Takbir al-intiqal, takbir perpindahan dari satu gerakan kepada gerakan yang lain. Misalnya dari dari kita setelah baca sani kepada ruku', kemudian dari i'tidal kepada sujud, dari sujud kepada duduk di antara dua sujud, dan seterusnya. Itu kita sebut dengan takbir al-intiqal, takbir perpindahan. Sementara takbir yang pertama, ini yang kita ucapkan di awal tadi, itu disebut dengan takbiratul ihram. Kenapa disebut dengan takbiratul ihram? Takbir kan artinya membesarkan atau mengagungkan. Al-ihram adalah pengharaman. Artinya ketika kita mengucapkan takbir tersebut Bapak Ibu sekalian, maka pekerjaan-pekerjaan yang sebelumnya halal kita lakukan dengan ucapan takbir menjadi haram. Apa yang diharamkan, yang halal sebelumnya? Yaitu halal untuk melakukan gerakan, tapi ketika kita bertakbir maka haram untuk melakukan gerakan. Gitu juga misalnya haram untuk makan minum, ketika kita bertakbir maka haram untuk melakukan makan minum di dalam salat kita. Gitu juga ketika kita sebelum bertakbir kita boleh atau halal untuk berbicara, tapi ketika kita bertakbir maka berbicara yang semulanya adalah halal menjadi haram karena kita bertakbir. Dan yang menghalalkan itu semua nanti, yang menghalalkan kembali, halal kembali kita makan, halal kembali kita minum, halal kembali kita berbicara adalah at-taslim, yaitu kita mengucapkan salam, yaitu salam pengakhiran ataupun penutup daripada sholat. Ini beberapa hal yang kita bahas terkait dengan takbir Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah ditinjau dari segi lafaz. Lafaz dari takbir itu, ini lafaz yang seperti apa yang kita ucapkan.
Ada mungkin kita mendengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu lafaz yang pertama. Nah, lafaz yang saya ucapkan barusan, ini sepakat para ulama terhadap kebolehannya untuk menggunakan lafaz yang saya sebutkan tadi. Terdiri dari mubtada dengan khabar. Jadi kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, Allahu Akbar itu artinya Allah itu maha besar. Allah itu maha besar. Ada juga lafaz dengan lafaz yang lain. Ini lafaz yang lain. Contoh misalnya Allahul Akbar, Allahul Akbar. Ada beda nggak lafaz pertama dengan lafaz yang kedua? Nah, apa bedanya? Hul Akbar, Allahul Akbar, Allahul Akbar. Kalau yang pertama tadi Allah itu maha besar. Kalau yang kedua, ini lafaz yang kedua yang saya ucapkan, Allahul Akbar, Allah yang maha besar. Allah yang maha besar. Ini terdiri dari na'at dengan man'ud. Na'at dengan man'ud. Jadi sifat dengan yang disifatkan. Kayak misalnya saya mengatakan kalau orang itu besar. Itu terdiri dari mubtada khabar. Di mubtada khabar. Allahul Akbar, Allahul Akbar. Ini jumhur ulama membolehkan menggunakan lafaz Allahul Akbar kecuali siapa? Kecuali Imam Malik. Imam Malik nggak boleh menggunakan lafaz Allahul Akbar. Jadi sementara Imam Syafi'i, Imam Hambali dan juga Imam Hanafi membolehkan menggunakan Allahul Akbar tadi. Jadi tidak mesti diucapkan dengan mubtada dan khabar, akan tetapi bisa juga dengan na'at dan man'ud yang kita sebutkan tadi. Ya. Ini lafaz yang kedua. Kemudian ternyata Bapak Ibu sekalian, ini ada pendapat lain dari kalangan Imam Hanafi yang mengatakan pembolehan untuk menggantikan al-akbar atau menggantikan akbar dengan kata yang sejenis. Kalau akbar, kalau dalam bahasa Arab ini isim tafdil kita sebutkan, yang menunjukkan paling, yang menunjukkan sesuatu yang paling. Berarti kalau yang paling kan berarti nggak ada di atasnya. Nah, ini dalam pendapat Imam Hanafi membolehkan menggantikan lafaz akbar tadi dengan kata yang serupa, tapi masih tetap mengandung makna superlatif. Masih tetap mengandung makna superlatif, masih tetap mengandung makna yang paling. Misalnya kita ganti dengan akbar kita ganti dengan a'zam. Jadi Allahu a'zam, Allah yang paling agung, Allah yang paling agung, atau Allahu ajal, Allahu a'az, dia Allah yang paling mulia, Allah yang paling suci dan lain sebagainya. Itu dalam pendapat Imam Hanafi dibolehkan, tapi jumhur menolak pendapat tersebut. Jumhur Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Maliki dan juga Imam Hambali mengatakan tidak boleh diganti dengan kata-kata lain, tetap harus menggunakan akbar tadi itu. Tetap harus menggunakan akbar, meskipun ada juga pendapat yang mengatakan boleh Allahul Akbar. Ini bahkan Bapak Ibu sekalian, ini ternyata ketika kita mengucapkan takbir itu, takbiratul ihram, boleh menyelingi dengan kalimat-kalimat lain. Ini sepakat para ulama, boleh menyelingi dengan kalimat-kalimat yang lain, tapi tetap kata Allah dengan akbarnya masih tetap ada. Contoh, saya mengucapkan takbir dengan Allahul Aliyul Karimul Azimu Akbar. Ini sepakat para ulama terkait dengan kebolehannya. Nah, ini hanya untuk pengetahuan ya. Ini jangan sembarangan dipraktekkan ya. Jadi takutnya kalau sembarangan dipraktekkan nanti kan tidak semua memahami sebagaimana yang kita sebutkan tadi ya. Jadi boleh Allahu Akbar, boleh Allahul Akbar kecuali Imam Malik. Kemudian Imam Hanafi boleh menggantikan dengan kalimat lain akan tetapi bermakna serupa, dan sepakat para ulama kebolehan untuk menambahkan kata-kata mulia yang lainnya di tengah kata Allah dan Akbar. Ini hati-hati dengan lafaz Allahu Akbar, karena terkadang
Ini ketika kita mengucapkan takbir, Bapak Ibu sekalian, ada yang mengucapkan misalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada beda. Apa bedanya? Allahu Akbar. Ya, huruf kaf. Saya mengucapkan dengan kha. Saya mengucapkan dengan kha. Ini kalau memang kita merujuk kepada pendapat Imam Hanafi boleh. Di Imam Hanafi, tapi yang membolehkan, yang lain menolak untuk kita menggantikan huruf kaf dengan kha tadi itu. Karena kalau akhbar kan kita arti khabir, artinya Allah yang maha teliti. Allah yang maha teliti. Imam Hanafi membolehkan, tapi mayoritas para ulama menolak untuk kita menggantikan dengan kalimat yang lain. Jadi akhbar, ini ada terganti huruf antara kaf dengan kha. Padahal yang satu huruf lidah, yang satu huruf tenggorokan. Kalau kha kan tenggorokan, kalau kaf adalah huruf pangkal lidah, dengan daging lunak. Kemudian juga hati-hati misalnya ketika mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa yang menjadi masalah di situ? Di bab. Kenapa banyak dipanjangkan? Ini juga lari kepada makna lain, Bapak Ibu sekalian. Ini tidak boleh kita mengucapkan Allahu Akbar. Ini terkadang ketika misalnya kita kayak berbicara untuk mempaskan niat, sebagaimana kita Allahu Akbar. Ini karena niatnya belum masuk semua, ditambah harakat sedikit di akbar, maka ini sudah menyalahi kaidah, dan takbiratul ihram itu tidak sah. Takbiratul ihram yang sedemikian rupa tidak sah. Ataupun misalnya kita tambah alif di sebelum kata Allah tadi itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu lebih bahaya lagi. Kenapa? Artinya berubah menjadi apakah Allah Maha Besar? Apakah Allah Maha Besar? Padahal yang saya panjangkan Allahu Akbar itu ada dua hamzah. Cuman ketika bertemu dengan dua hamzah, orang Arab nggak suka untuk membaca Allah. Mereka langsung menggabung dengan Allahu Akbar. Ini kaidah dalam bahasa Arab. Ini ada Ustaz Khairul mungkin untuk menjelaskan terkait dengan kaidah bahasa Arab ketika bertemunya dua hamzah. Nah, itu kira-kira untuk lafaz takbir. Kemudian ada pertanyaan berikutnya, Ustaz, apakah ada penentuan untuk panjang Allah itu dengan dengan jumlah maksudnya berapa alif kita harus mengucapkan Allah? Atau bisa saya mengucapkan setengah harakat atau melebihi daripada 6 harakat? Ini yang pertama yang harus dipahami, ini bukan Al-Qur'an. Ini bukan Al-Qur'an. Yang kita baca ini adalah tulisan Arab. Kalau yang panjang kita pendekkan itu akan bermasalah, kan? Yang kita pendekkan akan bermasalah, karena kalau yang panjang kita pendekkan atau yang pendek kita panjangkan akan lari kepada makna yang lain. Kalau yang tebal kita tipiskan atau yang tipis kita tebalkan, terkadang akan membawa kepada makna yang lain. Akan tetapi yang panjangnya 6 harakat saya jadikan 4 harakat, yang panjangnya 2 harakat saya jadikan 8 harakat, itu tidak mempengaruhi kepada makna, nggak mempengaruhi kepada makna, dan tetap dibolehkan. Karena lagi-lagi saya sebutkan ini bukan Al-Quran, terkhusus kepada lafzul jalalah, meskipun terlihat adalah mad asli, akan tetapi ini khusus untuk lafzul jalalah dibolehkan kita lebih mengucapkan daripada mad asli. Ini kalau itu adalah bagian daripada Al-Quran. Akan tetapi lagi-lagi saya sebutkan ini bukan Al-Quran, bukan Al-Quran. Jadi nggak apa-apa misalnya kita mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini mungkin secara tempo saya tidak sampai kepada 2 harakat, tidak sempurna 2 harakat. Ataupun Allahu Akbar, ini 6 harakat, ataupun lebih daripada 6 harakat dan lain sebagainya. Itu kira-kira, itu terkait dengan lafaz takbir. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita mengucapkan takbir,
beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita bertakbir. Yang pertama, ini harus dilafadzkan pada saat sudah berdiri. Jadi pada saat kita sudah berdiri. Terkadang ini ada misalnya kita baru datang, Bapak Ibu sekalian. Kita belum berdiri secara sempurna tapi langsung seperti ini. Pernah lihat kejadian seperti itu? Sering. Ini tidak sah takbirnya. Nggak sah takbirnya. Berdiri tegap terlebih dahulu, baru kemudian bertakbir. Berdiri tegap terlebih dahulu, baru kemudian bertakbir. Kemudian yang kedua yang harus diperhatikan, ketika kita mengucapkan takbir itu memang kita sudah menghadap kiblat. Sudah menghadap kiblat. Mana yang menjadi patokan kiblat sebagaimana kita sebutkan kemarin? Dada. Kita sudah menghadapkan dada kita ke kiblat, baru kemudian bertakbir. Dan yang ketiga, takbir ini adalah mesti menggunakan bahasa Arab. Jadi nggak boleh kita pakai bahasa Ajam. Jangan nanti kita gara-gara Nusantara akhirnya kita ganti dengan Allah Maha Besar dan sebagainya. Itu tidak dibolehkan, ya. Tetap harus menggunakan bahasa Arab. Ini terkait dengan mengganti sebagaimana yang saya sebutkan tadi, ya. Nah, kemudian yang keempat yang harus diperhatikan ketika kita bertakbir adalah jika pendengaran kita baik, ini semua huruf-huruf daripada takbir tersebut harus kita dengar oleh kita sendiri. Jadi dilafadzkan dan didengar oleh kita sendiri. Kalau pendengaran kita baik, ini beda kasusnya dengan yang ditanyakan kemarin. Ustadz gimana kalau orang tuli? Kan kemarin ditanya gimana orang tuli. Ini beda babnya. Jadi kalau pendengaran kita baik, maka kita harus mampu mendengarkan lafaz takbir sebagaimana disebutkan tadi. Nah, yang kelima adalah ini meskipun khilaf para ulama, tapi Imam Syafi'i mengatakan ketika kita mengucapkan takbir dalam waktu yang sama juga kita berniat. Ini dalam pendapat Imam Syafi'i. 5 perkara yang harus diperhatikan ketika kita bertakbir. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini kan takbir ini dalam semua salat, ya. Salat sunnah, salat wajib, salat sendiri, salat berimam ataupun menjadi imam ataupun menjadi makmum dan lain sebagainya. Sekarang gimana cara kita mengangkat tangan ketika kita bertakbir? Duluan bertakbirkah atau duluan angkat tangan atau gimana? Ini saya minta bantu ini. Untuk dipraktekkan dulu. Coba Ustaz, ikhwan biasanya gimana cara untuk mengangkat tangan ketika takbir? Coba Ustaz, bangun aja dulu, nggak apa-apa. Sambil mengucapkan takbir, ya. Ya. Allah. Ya. Sekali lagi Ustaz. Allah. Ini berarti takbirnya berbarengan dengan mengangkat tangan gitu enggak? Atau angkat tangan dulu? Coba Ustaz, di depan aja bantu saya, enggak apa-apa. Ya. Ini tidak bermaksud untuk korban selanjutnya, tapi untuk bersama, ya. Coba sekali lagi Ustaz. Gimana takbirnya berbarengan angkat tangan atau duluan angkat tangan baru takbir? Berbarengan. Ada versi lain? Ada yang angkat tangan dulu. Bapak biasa seperti itu. Ya coba Bapak. Enggak apa-apa, Pak. Coba Saya biasa tangan sudah di belakang ini. Ya. Coba ini enggak usah dijelaskan, langsung bawa praktekkan. Berarti di sini kita lihat Bapak angkat tangan dulu baru kemudian bertakbir, ya, baru kemudian bertakbir. Masya Allah, terima kasih Pak. Satu saja ininya. Ada versi lain? Ada versi lain? Ini berbarengan, angkat tangan dulu baru bertakbir. Ada versi lain? Nggak ada. Nggak ada versi lain. Coba kita lihat berbagai hadis cara untuk mengangkat tangan dulu, ya, cara untuk mengangkat tangan. Ini ada hadis, ini ketiga-tiga hadis yang saya baca ini adalah hadis sahih. Meskipun ada Bukhari dan Muslim, ada kemudian diriwayatkan oleh salah satu daripada kutubus sittah. Jadi hadis yang pertama adalah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati
rafa'a yadayhi hatta takuna haddu mankibaihi. Saya ulangi, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salati, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berdiri untuk salat, rafa'a yadayhi, mengangkat kedua tangannya, hatta takuna, hingga kedua tangannya tersebut haddu mankibaihi, sejajar dengan kedua pundaknya, kemudian tsumma kabbara, kemudian bertakbir. Berarti kalau di sini kita lihat angkat tangan dulu baru bertakbir. Coba Ustaz praktekkan. Angkat tangan dulu baru bertakbir. Allahu Akbar. Ya, angkat tangan dulu baru bertakbir. Ini yang pertama. Ini saya akan menjelaskan makna haddu mankibaihi nanti. Ya, yang sejajar dengan pundaknya. Maka kita lihat nanti cara untuk mengangkat tangan beda-beda kan? Cara untuk mengangkat tangan nanti kita jelaskan. Ini saya waktu dulu kita bereskan. Jadi ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iftatahat takbir fi shalah, membuka salat dengan takbir. Farafa'a yadayhi hina yukabbir, mengangkat kedua tangannya ketika beliau bertakbir. Di farafa'a yadayhi hina yukabbir, mengangkat kedua tangannya ketika bertakbir. Coba Ustaz praktekkan. Allahu Akbar. Ya, mengangkat kedua tangannya ketika bertakbir. Hadis yang pertama tadi sebagaimana Bapak praktekkan tadi, Pak ya. Yang kedua sebagaimana di apa yang kita contohkan ini. Kemudian ternyata ada hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bertakbir, rafa'a yadayhi, beliau bertakbir, kemudian beliau mengangkat kedua tangannya. Allahu Akbar, baru angkat tangan. Coba Ustaz. Allahu Akbar. Ya, karena jarang ya. Enggak, ini kan ada 3 hadis yang menyebutkan kapan angkat tangan, kapan bertakbir dengan waktu-waktu yang berbeda. Nah, ini para ulama berbeda pendapat terkait yang disebutkan, meskipun dalam Syafi'i menguatkan pendapat yang paling kuat dalam pendapat Imam Syafi'i adalah ini berbarengan antara takbir dengan mengangkat tangan. Itu pendapat yang paling kuat dalam Syafi'i. Tapi ada pendapat lain juga. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, intinya ini masing-masing punya dalil untuk mengangkat tangan. Nah, baik. Kemudian yang harus diperhatikan ketika bertakbir ini sama sebagaimana yang sebutkan 5 tadi. Ini posisi tubuh harus tegak. Posisi tubuh harus tegap ketika bertakbir. Jangan nanti ini posisi gara-gara untuk mengambil khusyuk ketika bertakbir, sampai ini posisi kita bisa menyentuh kepada lutut, maka ini takbir kita batal karena kita tidak berdiri tegap dan kita berdiri tidak sempurna. Karena ketika kita bertakbir tidak boleh sambil condong seolah-olah kita mau ruku. Kemudian Bapak Ibu sekalian, untuk takbiratul ihram itu cukup sekali dilakukan, nggak perlu diulang-ulang. Apalagi tidak sempurna dalam mengucapkan takbir. Misalnya Allahu Akbar, ulang lagi Allahu Akbar. Ini kalau diulang maka takbir yang sebelumnya menjadi batal, menjadi batal. Ini pertanyaan yang kemarin ada imam yang mengucapkan Allahu Akbar, kemudian beliau ulang lagi. Maka yang terhitung adalah takbir yang kedua. Takbir yang kedua. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ketika bertakbir pun jangan Allah. Belum sempurna juga ternyata. Allahu ini nggak boleh seperti itu. Itu was-was. Itu was-was. Jadi paskan dulu kondisi berdiri. Makanya sebenarnya kalau kita masuk ke salat itu jangan diburu. Jangan untuk berlari untuk mengejar rakaat, itu bukan sunnah. Berlari untuk mengejar rakaat bukan sunnah. Dan itu pernah ditegur kan? Pernah ditegur oleh Rasulullah
Ini bahkan untuk mempraktekkan tersebut itu misalnya ketika kasus yang cerita terkait dengan yang dilakukan oleh Abu Bakar. Tapi kan diperintahkan untuk masuk ke saf terlebih dahulu. Artinya kita tenangkan diri terlebih dahulu. Mungkin was-was tadi itu adalah muncul karena kita tidak konsen. Akhirnya Allah dan lain sebagainya. Ya, diam. Ini berikutnya sebagaimana yang saya sampaikan tadi, orang yang salat sendirian ataupun makmum, takbirnya dibaca pelan, hanya terdengar oleh dirinya saja. Ya, baik. Kemudian cara mengangkat tangan, cara untuk mengangkat tangan ketika kita bertakbir. Saya ingin tahu dulu, Ustaz Ikhwan, gimana cara angkat tangan? Sambil silakan, Ustaz. Allahu Akbar. Sekali lagi Ustaz, biar dilihat oleh semua. Allahu Akbar. Oke, baik. Itu cara yang dilakukan oleh Ustaz Ikhwan. Nanti kita lihat secara sunnah berdasarkan hadis ataupun yang dikuatkan oleh Imam Mazhab gimana. Ada cara lain selain yang beliau praktekkan? Ada cara lain yang selain beliau praktekkan? Nggak ada. Kalau lihat ada. Di depan perut, Pak ya. Gimana Pak? Coba Pak praktekkan sekali Pak. Ya, nggak apa-apa. Ada yang sering kita lihat juga hanya di sini ya Pak. Di depan perut Pak ya. Ya. Di depan perut dan sebagainya. Allahu Akbar. Ya boleh, itu versi yang kedua mungkin. Ada versi yang ketiga? Coba kita lihat. Pak Mahmud, silakan Pak Mahmud. Gimana yang sering Pak Mahmud lihat? Bangun aja Pak Mahmud biar terlihat. Enggak apa-apa. Ini sudah. Ini apanya yang yang sampai bahu. Kami tidak pernah sampai begini. Oh gitu. Ada sampai begini kan? Itu jerapah. Ya. Saya ingin tahu dari versi lain, ada nggak ini yang apa? Ya, gimana Bu? Ya. Ya, diputar ya. Diputarnya kapan tuh Bu? Setelah turun, waktu turun atau sebelum naik? Oh, jadi diputar saja, tangannya nggak sampai ke pundak dan tidak sampai ke telinga. Ya, tarik mukena. Ya, baik. Terima kasih Bu. Sekarang saya tanya, kalau saya waktu bertakbir hanya mengucapkan Allahu Akbar, saya nggak angkat tangan, sah nggak takbiratul ihram saya? Betul. Sah. Artinya saya nggak angkat tangan ketika bertakbir, sah takbiratul ihram saya. Kenapa? Karena yang rukunnya adalah takbir, bukan mengangkat tangan. Ini saya sepakat gitu dengan yang Bapak Ibu sampaikan, karena yang rukunnya adalah bertakbir, bukan mengangkat tangan. Artinya mengangkat tangan hukumnya sunnah. Mengangkat tangan hukumnya sunnah. Bagaimana pandangan para ulama terkait dengan cara mengangkat tangan? Ternyata para imam mazhab beda-beda pendapat Bapak Ibu sekalian. Kalau dalam mazhab Hanafi dengan mazhab Syafi'i, ini mengangkat kedua tangan disunahkan sejajar dengan kedua telinga. Mengangkat kedua tangan disunahkan sejajar dengan kedua telinga, minimal jempolnya menyentuh daun telinga. Coba Ustaz praktekkan, bukan pipi Ustaz. Coba mengangkat kedua tangan disunahkan sejajar dengan kedua daun telinga, minimal jempolnya menyentuh daun telinga. Coba Ustaz. Allah. Ya, menyentuh daun telinga. Memang kalau punya hadisnya ada yang disebutkan ini yang disentuh. Ini. Coba sekali lagi Ustaz. Allah. Ya, ini versi Imam Hanafi dengan Imam Syafi'i. Apakah mereka punya dalil? 3 hadis yang mereka jadikan dalil untuk cara mengangkat tangan ini Bapak Ibu sekalian.
Yang pertama adalah hadis dari Ibnu Umar, annahu kana yarfa'u yadayhi haddu mankibaihi idza iftataha as-shalah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mengangkat kedua tangannya sejajar dengan pundak ketika membuka salat. Sejajar dengan pundak ketika membuka salat. Lah, Ustaz tadi bilangnya sampai menyentuh telinga, kok pakai hadis itu sebagai dalilnya? Ya kan? Ini jadi pertanyaan. Nah, ternyata yang dipahami oleh para ulama ini terkait dengan mengangkat rafa'a yadaihi haddu mankibaihi ini adalah kita buka tangan ini adalah sejajar dengan pundak. Jadi enggak kita buka tangan seperti ini, enggak buka tangan sebagaimana ini yang disebutkan tadi orang nyerah, ya. Jadi dalam pemahaman Hanafi dengan Syafi'i, makna haddu mankibaihi adalah tangan kiri dan kanan ini ukurannya, pundak menjadi ukuran. Untuk kadar tingginya ini dalam mazhab Syafi'i dengan Hanafi menggunakan hadis yang lain. Tapi ukuran untuk membuka tangan sebagaimana yang saya sebutkan tadi, ya, itu untuk posisi untuk ukuran membuka tangan. Hadis yang kedua ini dari Malik di anna Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza kabbara adalah jika beliau bertakbir rafa'a yadaihi mengangkat kedua tangannya hatta yuhadhi bihima udhunaihi sampai tangannya itu menyentuh kedua telinga, sampai menyentuh kedua telinga. Ini wafi riwayah dan juga ada riwayat menyebutkan furu' udhunaihi. Ini furu' udhunaihi ini menyentuh kedua daun telinga tadi itu. Kemudian ada hadis yang lain, ini idza shalla adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau salat, rafa'a yadaihi mengangkat kedua tangannya hatta takuna ibhamuhu sampai menjadikan jempolnya itu hidza'a udhunaihi, jempolnya itu menyentuh kedua daun telinganya ini. Hidza'a udhunaihi. Ini cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir. Nah, para ulama dalam mazhab Hanafi dengan mazhab Syafi'i ini, Bapak Ibu sekalian, mereka menggabungkan ketiga hadis tersebut. Ini sebenarnya kalau dalam kaidah kita, ini kami kalau metode Azhar, ketika menjumpai hadis yang bertolak belakang atau menjumpai hadis yang berbeda-beda, ini langkah yang paling tepat untuk kami lakukan yang pertama adalah menggabungkan makna hadis-hadis tersebut. Itu tawafuq al-adillah istilahnya. Menggabungkan, mencocokkan dalil-dalil tersebut sehingga tidak ada yang bertentangan. Meskipun seolah-olah bertentangan. Beda dengan mungkin ada cara-cara sebagian pelajar-pelajar dari madrasah lain. Mereka lebih mengutamakan misalnya untuk mentarjih di antara dalil mana yang paling kuat sehingga itu yang dipakai. Nah, makanya untuk menggabungkan al-adillah yang kita sebutkan tadi, ini hadis yang pertama yang kita baca ini berbicara ukuran mengangkat membuka tangan. Sementara untuk kadar jauh mengangkat tangan adalah kadar telinga. Ini Hanafi dengan Syafi'i, ya. Enggak apa-apa Ustaz ya. Ya, ini pahala jariah ya. Tapi jangan praktekkan yang salah, takutnya jadi dosa jariah pula. Yang kedua Imam Malik. Imam Malik di sini beda dengan mazhab jumhur. Jadi di sini beliau mengangkat kedua tangan disunnahkan sejajar dengan bahu ataupun pundak. Mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu dengan pundak. Mana dalil yang beliau pakai? Dalil yang beliau pakai adalah hadis yang pertama yang dipakai oleh mazhab Syafi'i tadi. Ini dalil yang beliau pakai. Cuman beliau mengatakan ini caranya untuk mengangkat tangan, tidak sampai menyentuh kedua daun telinga. Beliau kedua daun telinga tadi ini bukan itu yang beliau pakai. Meskipun beliau tidak menyalahkan hadis tersebut. Tapi di sini haddu mankibaihi, sejajar dengan bahu. Coba Ustaz, sejajar dengan bahu. Sejajar, ini kita buka
buka ini apa untuk mengangkat tangan ini ukurannya bahu. Ingat tadi kalau Bapak tadi menyebutkan sampai perut, ini bukan perut, bukan bahu nih. Jadi kalau mengangkat tangan bisa Allahu Akbar, ini tidak sunnah dalam Maliki. Karena yang diminta adalah bahu yang diminta, ya. Ini dalam Malik. Kemudian yang ketiga dalam mazhab Imam Hambali. Mazhab Imam Hambali berpendapat bahwa mengangkat kedua tangan boleh dengan dua cara. Boleh sejajar dengan bahu dan atau pundak, dan juga boleh sejajar dengan kedua daun telinga. Boleh sejajar dengan kedua daun telinga dan lain sebagainya. Jadi Imam Hambali di sini tidak ada yang beliau kuatkan. Imam Malik sesuai dengan yang disampaikan oleh Imam Malik okey, yang disampaikan oleh Imam Hanafi dengan Imam Syafi'i pun okey juga, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, ya. Baik, duduk dulu Ustaz. Ini baru kita membahas cara mengangkat tangan. Ini sudah mau jam 6:30. Sebenarnya banyak mau kita bahas lagi. Di mana tangan kita letakkan setelah bertakbir, kemudian terkait dengan mungkin terkait dengan yang paling penting di sini adalah di mana diletakkan tangan. Tapi karena waktu, saya ingin mesti kalau ada yang ingin ditanyakan dulu. Kalau nggak ada, baru saya jelaskan bab yang lain. Ada pertanyaan? Ya, Doa iftitah itu, Ustaz. Oh, iftitah. Ya. Apa namanya? Ya, iftitah terus. Kalau dalam sholat sunnah Ya. atau sholat wajib itu kan dibaca. Ya. Tapi kalau dalam sholat sunnah yang panjang, kayaknya apa gimana ya? Di rakaat pertama dia baca, di selanjutnya nggak dibaca lagi tuh bagaimana? Rakaat kedua nggak baca gitu. Dia memang rakaat pertama saja untuk baca iftitah, Ustaz. Hanya rakaat pertama saja. Mungkin yang beliau maksudkan bukan rakaat pertama. Misalnya kayak salat tarawih, itu pas rakaat pertama saja dibaca, kemudian pas berdiri untuk rakaat ketiga dan seterusnya, itu nggak baca lagi iftitah. Sebenarnya tetap disunahkan untuk membaca iftitah. Tapi terkadang kita nggak baca iftitah karena ngejar waktu. Jam 9 harus sudah selesai. Gimana kita sempurnakan iftitah? Kejar tayang. Ini mungkin yang menjadi kendala kenapa tidak membaca iftitah. Sebenarnya saya sering menyebutkan, kalaupun nggak baca iftitah yang panjang, baca iftitah yang pendek, gitu, ya. Karena untuk doa iftitah ini nggak kurang dari 10 macam doa iftitah yang bisa kita pilih untuk kita baca. Bukan Allahu Akbar kabira saja. Ada kalau ada kelompok tertentu dia nggak baca Allahu Akbar kabira, tapi menyalahkan yang membaca Allahu Akbar kabira, yang hanya dikuatkan Allahumma ba'id dan lain sebagainya. Tapi ternyata kalau kita kaji lebih lanjut, doa iftitah itu lebih dari 10 macam caranya. Baca yang pendek saja, ya. Tapi tetap usahakan untuk mengupayakan membaca iftitah, karena ada pendapat juga. Ada pendapat, meskipun pendapat ini pendapat lemah, doa iftitah wajib dalam pendapat Imam siapa? Imam Ahmad, ya, kalau nggak salah saya. Gitu kira-kira, ya. Baik, ada yang lain? Silakan, Bapak. Ya. Iya. Kayaknya tidak menutup kemungkinan, Pak. Plus itu juga latihan pernapasan. Ya, nggak ada cara seperti itu. Nggak ada cara seperti itu. Makanya saya bilang ukurannya adalah kalau dari berbagai hadis hanya menyebutkan pundak dengan telinga. Jadi untuk ukuran perut, apalagi sampai seperti ini, dan itu nggak ada dalam hadis. Termasuk untuk dada. Jadi terkadang sampai ukuran dada dia bawa, bukan ukuran pundak, ukuran dada. Ini juga nggak ada dalam hadis. Yang ada nanti adalah bersedekapnya di mana. Ini meskipun hadis untuk bersedekap di dada diriwayatkan oleh Imam Ahmad, tapi Imam Ahmad mengatakan makruh untuk meletakkan tangan di dada. Gitu, Pak. Baik, ada yang lain? Silakan, saya. Takbir intiqal.
yang panjang bisa. Kita yang lebih baik Yang lebih baik yang mana? Yang penting tidak menyalahi kaedah takbir yang kita sebutkan tadi, nggak menyalahi kaedah untuk panjang pendeknya, ya. Meskipun salah terpanjang atau terpendekkan dan sebagainya, ini tidak sampai membatalkan sholat, bukan takbiratul ihram, ya. Cuman kalau kita lihat, karena apa namanya, kan ada ya, misalnya kalau dulu kan nggak ada mikrofon, ya. Nggak ada mikrofon. Jadi kan untuk memperdengarkan gerakan sholat itu dilakukan secara beruntun. Apa namanya? Bukan beruntun. Ya bersahutan. Pokoknya ini misal ini udah dengar, kemudian orang yang di belakangnya, kemudian yang di belakangnya dan lain sebagainya. Ini biasanya. Ini yang di depan di sini beliau membaca dengan bacaan yang pendek, ya, dengan bacaan yang pendek. Kemudian baru dipanjangkan bacaan oleh mereka yang bertujuan untuk memperdengarkan takbir itu, gitu. Jadi nggak ada misalnya harus kalau nggak panjang waktu turun ataupun nggak panjang waktu naik, waktu naik pindah ke rakaat berikutnya itu tidak sampai mempengaruhi keutamaan sholat, ya, nggak mempengaruhi keutamaan sholat. Cuman yang harus dijaga adalah imam itu posisinya kalau bertakbir intikal, dia sudah, jangan sampai dia belum melakukan gerakan tapi dia sudah bertakbir, karena akan menyebabkan makmumnya di sini akan lebih cepat untuk melakukan gerakan dibandingkan gerakan imam, ya. Untuk makmum jaga adab, kalau imam belum sempurna ruku, jangan ruku. Imam belum sempurna sujud, jangan sujud. Ya terkadang kita pas mau sujud imam udah sujud tapi ternyata ada tertahan sama kainnya, akhirnya duluan jamaah yang sujud ketimbang imam. Itu kalau cuman satu gerakan nggak mempengaruhi salat, tapi kalau sudah menjadi dua gerakan maka salat menjadi batal, gitu, ya. Baik, ada yang lain? Artinya gini, kita melakukan pelanggaran, ya, melakukan pelanggaran. Setiap ada pelanggaran kan ada konsekuensi, ya. Di minimal terkurangi pahala, gitu, meskipun tidak sampai membatalkan sholat, gitu. Oh, bar sampai di dada atau dada dulu baru bar lah. Ini sebenarnya mau saya jelaskan, ya, panjang bab ini kebetulan, ya, untuk bersedekap lebih panjang dari posisi angkat tangan tadi itu, ya, untuk masalah bersedekap ini. Tapi setidaknya takutnya tidak selesai untuk saya jelaskan. Ini beda-beda pendapat terkait dengan makna bersedekap. Allahu Akbar baru dia bersedekap. Jadi nggak ada sejajar antara akbar dengan posisi bersedekap tadi itu, ya. Macam-macam caranya juga. Itu setidaknya untuk pemahaman pertama itu ada berbagai macam cara yang disebutkan oleh para ulama, ya. Baik, ada yang lain? Nggak ada. Rupa rakaat gimana, Ustaz? Kenapa dengan rupa rakaat? Kalau misalkan zuhur, Ya. harusnya dia sudah selesai, tapi dia bangun lagi, sudah berdiri sempurna. Kalau dia teringat, dia kan sudah baca surah Al-Fatihah. Dia teringat ini sudah 5 rakaat, dia tiba-tiba duduk lagi. Itu bagaimana? Artinya dia yakin dengan 5 rakaat. Ya, dia duduk lagi. Kalau yakin dengan 5 rakaat nggak boleh tambah. Kalau yakin sudah menyempurnakan 4 rakaat nggak boleh tambah. Tapi kalau 3-4 ya, ambil 3. Ambil yang paling rendah, ya. Tapi kalau yakin dengan ini udah 5 rakaat, langsung duduk, nggak boleh tambah. Nggak boleh tambah. Ini ada kejadian di di masjid dekat saya. Itu imamnya udah ambil 4 rakaat dan semua makmum tahu 4 rakaat. Ternyata imam juga tahu 4 rakaat. Cuman beliau beralasan, Ustadz, saya sudah bangun, kan nggak boleh duduk lagi. Udah duduk.
Maaf, udah berdiri tegap sempurna, kan nggak boleh duduk lagi. Beliau sebutkan demikian. Saya bilang itu hanya berlaku untuk tahiyat awal. Saya bilang. Tapi kalau sudah sempurna rakaatnya, maka haram untuk menambah jumlah rakaat. Jadi batal salatnya lah kalau nambah jumlah rakaat. Jadi imam termasuk saya, subhanallah, saya bilang gitu. Tetap beliau lanjutkan gitu. Ya tetap berdiri melanjutkan. Subhanallah, saya ulang lagi. Akhirnya berapa kali saya ingatkan subhanallah, saya langsung mufarakah dari imam. Sementara yang lain ini mostly dari jamaah itu, mereka ini apa namanya? Karena saya sudah mengucapkan subhanallah, mereka mengucapkan subhanallah, duduk aja. Enggak, karena mereka tahu betul dah 4 rakaat. Imam tetap melanjutkan. Ustaz, kami enggak ada keluar dari imam. Cuman apa namanya? Kami tunggu imam selesai 5 rakaat dulu. Ya. Setelah itu Ya, sujud sahwi ya, sunat masuk ke ini sunnah muakkadah untuk melakukan sujud sahwi. Makanya saya bilang nggak boleh. Nggak boleh. Jadi langsung mufarakah, langsung salam karena memang imam melakukan kesalahan itu nggak sampai dilakukan oleh imam. Ini sifatnya sunnah. Artinya ketika kita tidak membaca apapun, ini bisa waktu intidhar, dibolehkan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Atau misalnya iseng ini imam sujud sahwi, saya nggak mau ikut sujud sahwi, saya duduk aja. Begitu imam selesai sujud sahwi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya baru mengucapkan salam bersama imam, itu tidak merusak salat. Nggak merusak salat, karena yang dilakukan adalah sunnah. Kayak tadi kan menambah jumlah rakaat, bukan sunnah lagi. Baik, ada yang lain? Ya, silakan. Bangun dari sujud. Ya. Bukan hadisnya kayak mana. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, 4 tempat sunnah untuk mengangkat tangan. Yang lain untuk takbir intiqal, tidak semua takbir intiqal itu mengangkat tangan. Hanya 4 tempat saja disunahkan untuk mengangkat tangan. Salah satunya adalah ketika kita bangun dari ruku. Kemudian salah duanya adalah ketika bangun dari rakaat dari tahiyat awal kepada rakaat kedua, itu sunnahnya. Jadi tidak pada semua perpindahan rakaat kita melakukan mengangkat tangan ketika takbir intiqal. Jadi saya ulangi, dalam mazhab Imam Syafi'i, mengangkat tangan ketika bertakbir apakah ihram ataupun intiqal hanya dilaksanakan sekali. Ya, Oke, ada yang lain? Ya, silakan. Ya. Kalau tidak tertinggal 2 rukun dari imam, silakan. Tapi kalau tertinggal 2 rukun, ini dalam mazhab Syafi'i, bapak batal salatnya. Tertinggal 2 rukun gara-gara bapak kunut, batal salat bapak. Tapi kalau tidak sampai 2 rukun, ini tidak membatalkan salat menurut Syafi'i. Tapi kalau menurut pendapat jumhur, 1 rukun saja tertinggal dari imam, maka membatalkan salat. Di Imam Syafi'i 2 rukun, gitu. Jadi kalau mau kunut, ya jagalah, jangan sampai terlambat sebagaimana kita sebutkan tadi. Baca yang pendek saja mungkin ya. Baca yang pendek saja. Ya, silakan Pak. Terserah, itu mau doa apa saja yang kita bacakan dibolehkan. Boleh juga. Pokoknya untuk kunut isinya, kandungannya adalah doa. Mungkin kalau tambah ada musibah dan lain sebagainya, kita tambah Allahumma dfa dan lain sebagainya, silakan. Itu nggak ada ketentuan harus doa apa saja. Meskipun ini biasanya kita membaca Allahumma hdina gitu. Boleh. Silakan. Ya.
Boleh. Boleh. Imamnya nggak kunut, disiapkan waktu kita boleh angkat tangan, boleh, silakan. Ya. Itu nggak sampai mengganggu. Nggak sampai menyelisih imam, karena pekerjaan sunnah, nggak sampai menyelisih imam. Tapi kalau misalnya imam nggak kunut, terus beliau duduk, terus beliau langsung sujud, kemudian kita beliau sujud, kemudian beliau duduk di antara dua sujud, kita masih Allah Madinah, batal salat kita. Ya. Silakan Pak Ahmad. Ibid. Oke, baik. Ada yang lain? Tapi ibid sekarang nggak dipakai lagi Pak Ahmad. Ya, ibid objek nggak pakai lagi. Ya, silakan. Yang untuk takbiratul ihram, sempurna imam dulu takbiratul ihram. Ya, ditunggu imam sempurna takbiratul ihram baru kita mengangkat tangan. Kalau berbarengan imam belum sempurna takbiratul ihramnya, dia belum mengangkat dirinya jadi imam. Berarti kita nggak ada yang kita ikuti. Baru kemudian kita niatkan dengan imam. Gitu. Maksudnya untuk membaca amin? Itu fadilahnya adalah luar biasa, termasuk yang didoakan oleh malaikat. Kalau kita membaca amin bersama imam. Ya. Pelanggaran, artinya dia belum ada yang diikuti. Untuk dia menggabungkan diri mengikut imam harus ada niat lain. Makmuman berikutnya, diniatkan makmuman setelahnya. Ya, dikarenakan penjelasan saya sebelumnya, ketika kita salat sama-sama salat sendiri, ini misalnya kedua ya. Saya mau ikut ke beliau belum takbir, saya sudah bertakbir, padahal beliau imamnya gitu. Artinya kan pada dasarnya kami dua-dua salat sendiri nih kan. Kemudian saya mau menggabungkan diri untuk mengikut imam kepada beliau, dibutuhkan kepada niat yang lain gitu. Ada yang lain? Ya. Salat Id besok saya jelaskan rencana. Ya. Besok aja ya. Ya, silakan. Ya. Sendirian di belakang. Katanya nggak boleh saya berdiri. Siapa bilang nggak boleh? Iya. Ya. 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 Ya, yang pertama sebenarnya bukan nggak boleh, tapi orang yang di belakang itu nggak dapat pahala jamaah. Yang di belakang itu tidak berapa pahala jamaah, salatnya tetap sah, nggak dapat pahala jamaahnya ketika dia berada posisi sendiri tadi itu. Ya, jadi boleh, tapi tidak mendapatkan pahala jamaah. Nggak apa-apa. Ya, kalau kayak gitu nggak usah tarik-tarik Ustaz Yusuf, karena ada 1 menit lagi mau datang orang dan pasti, ya. Kecuali misalnya kalau memang saya yakin ini setelah saya nggak ada orang gitu, dan baru tarik orang di depan. Tadi permasalahan berikutnya disebutkan oleh Pak Jumari. Ini begitu kita tarik dia noleh, nggak apa-apa dia toleh aja, kan salatnya nggak batal ketika dia toleh. Apanya ini yang membatalkan salat gitu. Ya, apanya ini membatalkan salat. Kalau hanya sekedar dia toleh itu nggak membatalkan salat. Ini dia toleh. Habis itu mungkin pas dia toleh itu Ustaz Jumari, Pak Jumari syaratkan untuk sama-sama kita. Gini, enggak apa-apa kalau hanya sekedar dia toleh, ya. Tapi yang bermasalah adalah ketika dia mengeluarkan suara bahasa ajam tadi, itu yang menjadi masalah, ya. Nah, caranya mungkin kita menarik orang, karena ada pemahaman bahwa harus ditarik orang yang paling samping dibawa ke tengah. Enggak mesti, boleh tarik orang manapun. Kalau biasanya saya tarik orang yang paham, karena kalau nggak paham takutnya kalaupun bukan tangan yang melayang, kaki nanti yang melayang kan. Itu yang kita khawatirkan. Maka yang kita tarik adalah orang yang paham, ya. Ini kan jamaah Blangkolak 1 udah paham semua, jadi bisa tarik yang manapun. Nah, ya silakan.
Kan kita di sini ada sunatnya, ada kalinya. Tapi di sana sholat sunat. Ya, oke. Ya, terus nggak paham saya. Ya, ya nggak apa-apa Pak Mahmud. Ya biarin aja, karena dia tetap mau saksinya itu, dan mungkin dia minta tempat ini saya minta untuk bersaksi 2 kali untuk saya, gitu dia bilang. Dia nggak apa-apa. Namanya sunnah. Namanya sunnah. Jadi nggak usah bersikeras kita. Dia nggak mau ngamalkan sunnah kan? Nah. Oke, ada yang lain? Silakan. Ya, ini banyak ternyata. Udah, nggak apa-apa. Nggak ada Pak. Cuman kita, saya keluar dari imam itu aja. Ya, dalam hati. Ya, saya keluar dari imam. Nggak mesti harus nawaitu an ufariqa minal imami. Nggak perlu itu. Saya keluar dari imam. Itu aja. Ya, silakan. Ada kisah sahabat yang lambat takbir. Terus menegakkan. Ya, tinggal 1 rakaat itu ceritanya. Umar bin Khattab. Terus. Enggak, kalau dia yang Ustaz Ahmad sebutkan itu kisah Umar bin Khattab. Beliau terlambat 1 rakaat. Akhirnya beliau sedekahkan kebun beliau itu karena beliau menganggap bahwa kebun itu melalaikan beliau. Akhirnya langsung beliau sedekahkan kebunnya. Ini luar biasa. Kalau itu dipraktekkan, saya rasa kaya masjid ya. Bukan takbir, tertinggal beliau 1 rakaat. Itu. Silakan di wali. Ya. 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 Ya, ambil 3 posisi saf ya, yang berbeda-beda ya. Sebenarnya asal tidak sendiri masih dapat pahala jamaah. Saya ulangi, asal tidak sendiri masih dapat pahala jamaah. Kecuali di sini satu, itu yang nggak dapat pahala jamaahnya. Jadi kalau masih di sini posisi 3 orang, di sini 3 orang, di sini 3 orang, itu masih dapat pahala jamaah. Meskipun belum sempurna untuk cara mengatur safnya, ya. Jadi kalau untuk mendapatkan kesempurnaan apa? Gabung saf itu semua. Kayak pertanyaan kemarin, boleh nggak tarik? Boleh. Boleh kita tarik orang di samping, dia nggak paham untuk gerak. Akhirnya kita tarik dia sedikit. Kita tarik. Boleh. Nah, itu, ya. Silakan. Ya. Gempa. Terus? Ya. Ya. Boleh. Karena Rasulullah pun berperang dalam kondisi salat. Ya, Rasulullah pun berperang dalam kondisi salat. Boleh. Ya. Ambil posisi nanti bisa lari ini. Kan nggak mungkin kalau 3 langkah udahlah. Ambil posisi misalnya gini, pendapat Imam Syafi'i kalau untuk gerakan 3 langkah, 3 langkah. Nah, akhirnya udah jatuh bangunan semua. Kita mungkin baru sampai depan pintu, kalau sampai karena mikir 3 langkah tadi itu. Ini kan kondisinya berbeda ya. Jadi langsung lari saja, besok sambung lagi salat di depan sana. Boleh. Gimana maksudnya? Enggak, maksudnya untuk menghormati waktu gimana Pak? Ya. Dia tidak melakukan salat tapi menghormati waktu dengan cara dia diam dengan zikir seperti itu. Gini Pak Mahmud,
ada salat yang kondisinya dilakukan untuk menghormati waktu, tapi dia salat. Kenapa disebut untuk menghormati waktu? Karena meskipun dia salat, tetap mengulang kembali salat itu. Contoh apa? Misalnya Pak Mahmud ini pakaiannya najis semua, nggak ada yang lain. Yang namanya salat kan nggak boleh ditinggal dalam kondisi apapun. Jadi dalam kondisi itu sebagai bentuk takriman lil waqt, untuk menghormati waktu tadi itu, Pak Mahmud tetap harus salat. Cuman karena tadi Pak Mahmud salat dalam kondisi bertahammul najasah, ini Pak Mahmud wajib mengulang ketika Pak Mahmud sudah punya pakaian bersih. Gitu. Gitu juga misalnya kita nggak punya air untuk berwudu, nggak punya debu untuk bertayamum. Ini nggak punya air untuk berwudu, nggak punya debu untuk bertayamum. Masuk waktu salat, tetap harus salat. Tetap salat sempurna, bukan hanya seperti ini, tapi salat sempurna dari takbir sampai tasdim, sampai salam. Cuma kenapa disebut menghormati waktu? Karena Pak Mahmud tetap harus mengulang kembali. Karena Pak Mahmud tidak memenuhi syarat suci yang apakah dengan bertayamum ataupun dengan berwuduk tadi, menghormati waktu. Bahkan dalam Syafi'i untuk kaidah menghormati waktu ini lebih panjang babnya. Misalnya kita yang diimpus, dipasang impus di sini ada jabran, ada perban. Ini sebelum dipasang jabran ini kita bukan dalam kondisi suci. Akhirnya salat kita selama pemasangan jabran ini tetap dalam kondisi menghormati waktu. Nanti harus diulang kembali. Ini satu pendapat dalam Syafi'i demikian. Ataupun misalnya ini yang saya sering menyebutkan bahwa dalam mazhab Imam Syafi'i itu untuk menghadap kiblat itu saklek sekali, diketat sekali untuk menghadap kiblat dalam mazhab Imam Syafi'i. Gak cukup hanya kepada wajhul qiblah, tapi harus kepada ainul qiblah. Sampai kepada ainul qiblah. Kemudian gimana posisi orang yang salat di bandara? Makanya setiap saya berangkat umrah, kalau ada jamaah yang mereka dari dayah-dayah di pesisir, ataupun pas berangkat haji saya bawa jamaah yang dari mereka ngaji manasiknya ke para abu-abu yang di pesisir dan sebagainya, itu terus yang menjadi permasalahan. Akhirnya saya meminta mereka silakan salat, meskipun nanti mau diulang lagi ya silakan gitu. Tapi itu terus yang menjadi permasalahan, ainul qiblahnya, masalah salat di atas di udara dan lain sebagainya. Ya, makanya saya bilang kalau memang jelas-jelas kiblatnya udah ditunjuk dengan benar dan diukur dengan benar, tapi tetap menolak kebenaran kiblat tadi itu hanya beralasan laisal birra an tuwallu wujuhakum min qibalil masyriq wal maghrib, ini kayaknya salah. Salah untuk menggunakan dalil. Kira-kira demikian Pak Mahmud. Baik, silakan. Ada yang lain? Silakan. Sama-sama tidak boleh. Dua-dua nggak boleh. Ini makanya sunnah untuk memasang sutra. Kemarin kita sudah menjelaskan sunnah untuk memasang sutra. Kecuali kondisi darurat, sebagaimana kita sebutkan juga kemarin, ya kondisi kebelet dan lain sebagainya. Namanya anak-anak Pak Syukur. Ya namanya anak-anak. Kalau anak-anak kan nggak ada hukum, nggak ada hukuman. Kalau anak-anak nggak ada hukuman. Makanya alangkah bahagianya jadi anak-anak karena tidak dihukum apapun kesalahan yang dilakukan oleh anak-anak. Justru yang dihukum adalah orang tuanya di sini, karena kalau nggak jaga anak-anak. Maka ini saya ingatkan orang tua yang bawa anak, maka bertanggung jawablah untuk anak-anaknya. Ya silakan. Sudah. Garis staf ini apakah bagian daripada sutra? Iya, kalau nggak ada yang lain. Cuman kalau yang dipraktekkan oleh Rasulullah, kalau salat Id beliau minta tombak untuk beliau tancapkan di depan tempat berdiri beliau. Itu kalau kita lihat dalam hadis yang lain disebutkan ukuran sutra itu adalah ukuran busur. Ini ukuran busur panah. Ini ukuran busur panah. Jadi ukuran sutra. Kalau nggak ada yang kita sebutkan tadi, sajadahnya menjadi sutra. Jadi garis safnya menjadi sutra dan lain sebagainya. Gitu. Baik, ada ya.
Ya. Ya. Ya. Qadha, sudah qadha, ya. Yang namanya qadha itu pokoknya di luar dari waktu, kapanpun dia bisa melaksanakannya. Di subuh yang hari ini yang dihadapi itu nggak pernah sama dengan subuh sebulan yang sebelumnya yang dia hanya melaksanakan takrim untuk hormatil waktu tadi itu. Jadi boleh kapanpun, ya, dan niat salatnya sudah berubah menjadi salat qadha, bukan salat ada lagi, ya. Ya, silakan. Pernah punya Ya, dulu waktu di Bogor ada ikut sholat tahajud. ya, Itu rukuknya itu lebih lama dari berdirinya. Memang sebelum itu waktu diajak sama Ustaz dan ingat kalau sholat di masjid ini itu rukuknya lama, bisa sampai 5 sampai 10 menit. ya, Dan saya sudah nyoba hampir-hampir jatuh gitu. ya. Itu yang dibaca, apakah ada doa khusus itu waktu ruku? Karena lama sekali ya. Iya. Kita 2 menit mungkin. Terus, Atau memang cuman Subhana Rabbil Azim itu yang diulang-ulang. gini, untuk yang disunahkan ketika ruku hanya subhana rabbil azimi. Di subhana rabbil azimi para ulama menambahkan dengan wa bihamdihi. Subhana rabbil azimi wa bihamdihi. Ukuran berapa kali kita membaca nggak ada ketetapan. Di berapa kali pun kita baca, ya. Meskipun sunnah untuk setidaknya kita membaca 3 kali. Lebih kenapa tidak, gitu. Ya. Tapi karena tadi ustadznya sudah oke itu Ustadz Pak Kurnia. Jadi ustadznya sudah mengingatkan di sini rukuknya 5-10 menit. Jadi kalau mau ikut ya silakan, kalau nggak mau ikut ya salat sendiri gitu, ya. Karena itu sudah menjadi kebiasaan di situ. Sudah menjadi kebiasaan di situ bahwa di sini rukuknya lama, sujudnya lama, ya. Untuk kalau sujud di sini kan akrabu ilallah, ya, posisi kita yang paling dekat kepada Allah. Jadi di sini alangkah lebih baiknya memang kita perbanyak dengan berbagai doa, ya. Tapi doanya harus menggunakan bahasa Arab. Gitu. Ibu-ibu dulu boleh, ya. Saya ini lagi membayangkan gimana ceritanya gitu kan. Apakah sah salat kita ketika kita sedang salat kita mengunci pintu. Kunci pintu. Sebelum salat kunci pintu. Terus ada datang orang. Ya. Terus ibu buka pintu waktu datang orang itu. Ya. Ya, misalnya ibu belum buka pintu, salatnya sah apa enggak? Maksudnya gimana? Buka, enggak apa-apa, buka aja. Cuman kalau Syafi'i jaga gerakan. Jaga gerakan. 3 gerakan. Ini maaf ya, mungkin kan kalau ya, jadi terkadang jawaban fikih ini nggak balance dia dengan akhlak dan sebagainya. Kayak misalnya gini, boleh nggak toleh kiri toleh kanan? Jawaban saya boleh, tapi akhlak kita ke Allah mana? Itu maksudnya kan. Makanya terkadang fikih itu nggak balance dengan akhlak. Makanya yang diminta adalah untuk mempelajari fikih sekaligus akhlak. Itu nggak bisa dilepas antara fikih dengan akhlak. Tadi kalau misalnya ditanya mau buka pintu, apalagi anak misalnya udah bolak-balik dia ketok pintu, buka aja, tapi tetap jaga gerakan 3 kali gerakan. Jadi ya dalam kondisi salat kita buka pintu. Ini misalnya posisinya jalan dulu 3 langkah ke belakang, berhenti. Udah berhenti dulu. Habis itu jalan lagi. Berhenti lagi, habis itu baru sampai ke pintu, baru buka. Habis itu tetap lanjut dalam kondisi salat kita, nggak membatalkan salat.
Anggota utama. Anggota utama yang dimaksud. Jadi kalau misalnya pas salat kita, ini kan bukan anggota utama jari kan? Nah, ini nggak apa-apa. Ataupun misalnya mata, itu nggak apa-apa. Asal kedip-kedip itu nggak apa-apa. Anggota utama. Tapi kalau leher anggota utama. Jadi kalau gini waktu salat itu membatalkan salat. Ya, ada yang salat seperti ini. Jadi yang kita bilang tadi itu. Sementara kalau bukan anggota utama nggak apa-apa. Makna mengamankan anak apa yang ibu lakukan itu? Ya. Kalau Syafi'i nggak ada cerita, tetap jaga 3 gerakan tadi. Ya, kalau Syafi'i tetap jaga 3 gerakan. Ibu gendong anak sekalipun untuk posisi gendong dan semuanya tetap harus jaga gerakan. Ya, dan Syafi'i seperti itu. Dia. Baik, siapa tadi yang lain? Silakan Bapak. Oh, boleh. Ya. BPKH. Ya. Nggak, sebenarnya ini akad pertama kita setor dana haji ini, apa akadnya? Kadang kan dia ada wadiah mutlak. Kalau wadiah pun ada dua macam. Ada 2 macam makna wadiah. Titipan. Kan sifatnya titipan, Pak ya. Untuk kita beli kursi seat itu sifatnya kita menitipkan ke bank, kemudian bank menyetorkan ke BPKH. Itu sifatnya titipan. Titipan ini ada 2 kondisi. Ada kondisi yang memang tidak boleh dipergunakan dengan ketentuan yang kedua ini, ketika saya minta balik, saya nggak jadi titip lagi sama dia, dia harus bisa mengembalikan sebagaimana apa yang saya titipkan di awal. Jadi makna wadiah di sini pun ada berbagai macam cara. Mungkin ini makanya saya bilang untuk makna wadiah yang pertama ketika kita sebelum keluar SPPH kita waktu kita beli seat untuk dapat nomor porsi, itu akad wadiahnya akad wadiah seperti apa yang diterapkan. Nah, itu yang harus diperjelas terlebih dahulu, Pak. Nih. Jadi kalau ini untuk investasi takut kemarin kan investasinya takut gagal, itu satu. Jadi kekhawatiran kalau gagal nggak sanggup bayar, ataupun investasinya tidak memperhatikan hal haram, sementara itu adalah dana haji dan lain sebagainya. Itu mungkin beberapa faktor yang lain selain pembagian wadiah yang kita sebutkan tadi, gitu. Pak, sebenarnya cukup panjang udah ditulis, Pak. Bapak di waktu setor itu sampai diminta 10 baterai untuk Bapak teken. Cuma Bapak malas baca waktu itu, akhirnya bawa teken-teken aja. Iya kan? Kan kita di mana teken, sini teken. Entah apa yang kita teken, mungkin di sini saya hibahkan untuk saya hibahkan untuk pegawai bank. Nah, yang paling cantik di sini untuk saya hibahkan. Kita teken kita yang tidak baca. Jadi sebenarnya ada disebutkan wadiah apa yang dipakai situ. Tapi memang unsur yang lain ini sebenarnya samping saya orang muamalat, fikih muamalat. Ada Pak Isara juga fikih muamalat. Nanti ada versi lain Pak Isara. Selain yang saya sebutkan tadi, ini selain makna wadiahnya, wadiah mana yang dipakai itu satu, terus yang kedua, kemungkinan penggunaan dana dari BPKH itu takut jatuh kepada tidak mampu untuk mengembalikan, itu satu. Kemudian yang kedua, dia tidak memperhatikan unsur halal haram dalam investasinya. Itu. Ya, baik. Ada satu lagi terakhir. Ya, silakan. Takbir ini bersedekap saya jelaskan minggu depan insya Allah.
untuk bersedekap. Karena kalau samping perut saja, karena banyak cara, mulai di bawah pusat, di atas pusat, di antara pusat dengan dada sampai dada. Ini saya kasih bocoran dulu. Jadi ada pendapat di bawah pusat, ada di pusat, di pusat, ada antara pusat dengan dada. Ini dada, ini perut, antara pusat dengan perut. Ada di dada. Yang jelas di tenggorokan nggak ada. Di tenggorokan nggak ada. Kemudian juga untuk meletakkan tangan, makna bersedekap. Ada yang menyebutkan pergelangan, ada kafun dengan kafun, al-akuf dengan akuf. Ini maksudnya, akuf dengan akuf ini maksudnya. Ya, jadi ketika bersedekap seperti ini. Tapi Syafi'i bukan seperti ini yang dikuatkan. Kalau Syafi'i pergelangan dengan pergelangan. Pergelangan dengan pergelangan. Nah, itu perbedaan ya. Baik, saya rasa cukup ya untuk pertemuan kali ini. Saya diminta untuk pertemuan berikutnya menjelaskan tentang fikih hari raya, maka saya nggak menjawab pertanyaan dari Ustaz Syalian, biar nanti saya jelaskan waktu menjelaskan terkait dengan fikih hari raya. Cuman untuk bab fikihnya kemungkinan besar kita lanjutkan setelah puasa, gitu ya. Semoga bermanfaat adanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.